Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas untuk berdoa bersama. Itu adalah ida. Pada Tuhan yang Esa dan betapa mulia berkebidaan Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Arziki, Basera, Cahaya, Darel, Dimas, Erik, Gina, Himawan, Jevan, Kayla, masuk, Rizka. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita bisa jumpa di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillah. Salawat beri salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu aku anak soleh ya, dimana diantaranya nanti kita mempelajari indahnya saling menghargai, pengertian menghargai, menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Belajar ini apa tujuannya? Yaitu kalian atau peserta didik dapat menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Jadi setelah kita belajar, kita dapat menjelaskan maknanya. Apa sih menghargai? Apa aja yang perlu dihargai? Masih ingat nggak tentang pelajaran kita yang lalu yaitu Asmaul Husna? Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna artinya? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya yang bisa berapa? 99. 99. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Satu anak salih. Cinta Islam sampai mati. Kita lanjut ke materi ini, yaitu indahnya saling menghargai. Apa itu menghargai? Yang bisa siapa? Apa itu menghargai? Menghormati apa yang dilakukan orang lain. Menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada lagi yang bisa ngulangin atau nambahin? Apa itu menghargai? Menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Betul nggak sih? Kira-kira menghargai itu artinya? Betul ya? Menghargai artinya kita menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita itu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Karena manusia itu hidupnya sosial. Apa sih? Itu gambar apa? Gambar apa coba? Kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa? Lagi ngapain sih itu? Apa? Kerjasama. Kerjasama. Ada lagi? Lagi ngapain? Kira-kira itu gambarnya lagi ngapain? Ayo, pikir. Home pimpa. Apa? Home pimpa. Home pimpa. Ayo, oke. Main home pimpa ya. Kerjasama, main home pimpa. Ada lagi yang bisa nambahin? Apa? Lagi apa? Bermain bersama. Bermain bersama, boleh deh. Oke. Bermain bersama ya, main home pimpa, main bersama, kerjasama. Gimana caranya supaya main bersama, kerjasama itu terwujud? Gimana caranya supaya terwujud? Gimana caranya? Saling menghargai. Saling menghargai. Paham belum?
Gimana caranya? Ya kita saling menghargai. Kita hargai orang lain, menganggap orang lain penting bagi kita, maka akan tercipta kerukunan sehingga bisa main bersama, kerja sama. Paham dong? Jadi apa sih yang perlu kita hargai? Yang pertama itu apa? Suku dan budaya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Wajib nggak kita menghargai suku dan budaya? Wajib ya. Contohnya ada yang bisa ngasih satu contoh kita menghargai suku dan budaya orang lain? Gimana Rendika? Tidak membeda-bedakan suku dan saling berteman. Tidak membeda-bedakan suku, saling berteman. Betul nggak? Betul. Ada yang orang Jawa? Ada yang orang Lampung? Ada yang orang Palembang? Gimana caranya supaya hidupnya rukun? Gimana caranya supaya kalian itu rukun? Padahal beda-beda suku. Gimana caranya nggak berantem? Saling menghargai. Saling menghargai. Paham? Oke, yang kedua, keyakinan beragama atau agama orang lain. Apakah ada yang berbeda agamanya di sini? Alhamdulillah 100% muslim ya. Ada nggak di sekolah ini yang berbeda agama? Oke. Maka caranya gimana supaya kita hidup rukun sama dia? Yang bisa? Gimana contohnya? Saling menghargai. Iya memang ya, saling menghargai. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya kayak mana? Kita menghargai agamanya. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Tidak mengganggu ketika mereka beribadah. Betul ya? Kita nggak ganggu ketika mereka beribadah di tempatnya, maka kita biarkan. Kecuali tiba-tiba segerombolan datang beribadah ke masjid beragama lain, maka tanpa sebab apapun baru kita marah ya. Kalau mereka beribadah di tempatnya, maka kita hormati. Lagi kasih satu contoh lagi yang bisa. Tidak mengejek agama orang lain. Tidak mengejek agama orang lain. Betul ya? Yang tadi tidak ganggu ibadahnya, tidak mengejek agama orang lain, itu contoh dari menghargai keyakinan beragama. Paham tuh? Menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bisa kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Kelompok sini, kayaknya kelompok sini nggak ada suaranya. Mana suaranya? Gimana caranya menghargai perbedaan pendapat? Tidak mengucilkan pendapat orang lain. Tidak mengucilkan pendapat orang lain ya. Ketika seorang berpendapat, jangan kita kucilkan atau kita hina ya. Karena semua pendapat itu selagi dia betul, maka kita hormati, kita dengarkan. Paham dong? Kasih satu lagi contoh deh yang bisa. Yang berani. Ini dapat poin plus nanti yang bisa. Tidak mencela orang lain saat memberi pendapat. Tidak mencela pendapat orang lain ya. Jadi tugas kelompok indahnya saling menghargai. Yang pertama, silakan membagi kelompok sesuai dengan minat atau kesukaan masing-masing. Nanti Bapak kasih kertas ya, kalian ambil dan tulis nanti berdasarkan kesukaan kalian. Yang pertama nanti visual, kelompok pertama itu visual. Yang kedua kinestetik, yang ketiga audiovisual. Ini kelompok satu ya. Diskusikan bersama teman kelompok bagaimana cara penyelesaian masalah dari gambar yang telah diberikan ya. Itu ada gambarnya. Silakan didiskusikan. Kelompok 2, diskusikan bersama temanmu buatlah sebuah teks cerita ya. Lalu nanti diperagakan di depan. Kelompok 3, audiovisual, menonton video lalu bikin kesimpulan atau bikin cerita tersebut tentang apa. Oke, silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok 4. Sekarang silakan kerja kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai waktunya selesai ya untuk kerja kelompok. Jadi sudah selesai semua, tidak ada lagi yang mengerjakan. Nanti maju kelompoknya berdasarkan game ini ya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Jadi kalau banyak yang melakukan kesalahan kelompoknya, nanti dia yang maju pertama, oke? Dari teman-teman lainnya. Padahal di sekolah sudah ada peraturan no bullying, jadi seharusnya mereka bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Sikap saling tolong-menolong. Seorang bapak menolong siswi yang kehilangan uangnya, tetapi uang bapak tersebut tersisa Rp3.000 karena telah menolong siswi tersebut. Ini benar. Agak ini. Tapi jangan betul. Ya, mulai. Jangan ketawa. Tetapi ada seorang anak-anak di samping kakek memberikan makanannya. Tetapi kakeknya tidak mau, kakek hanya mau mengambil satu makanannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita presentasi kelompok kalian masing-masing. Itulah hasil dari kerja kelompok kalian ya. Terakhir tinggal kita simpulkan atau refleksikan bersama-sama. Bapak pengen kalian memberikan sebuah kalimat, yang kalimatnya nanti akan digabung yang akan menjadi sebuah kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Bebas, boleh apapun yang kalian pelajari tentang hari ini silakan kalian bicarakan, nanti tinggal kita gabung bersama. Bapak pengen tanya, siapa yang bisa kasih satu kata atau satu kalimat tentang pembelajaran apa yang udah kita pelajarin hari ini? Pengen bisa tunjuk tangan? Apa? Bermain bersama-sama dan tidak membuli. Bermain bersama, tidak membuli. Ada lagi? Jauh banget ya. Apa Rezeki? Kita harus saling menghargai orang yang kesusahan. Menghargai orang yang kesusahan. Ada lagi? Harus saling tolong-menolong. Harus saling tolong-menolong. Kira-kira dari kawan-kawannya tersebut ada nggak yang bisa jadi menyatukan sebuah kalimat yang menjadi kesimpulan? Ada nggak? Tadi bermain bersama, tolong-menolong, saling menghargai, ya. Paham dong? Maka coba kita gabung yang akhirnya jadi sebuah kesimpulan. Jadi, kalau kita hidup saling menghargai dan saling tolong-menolong, maka akan menciptakan kerukunan, ya, yang akhirnya kita dapat bermain bersama tanpa adanya permusuhan. Itulah makna dari saling menghargai. Sampai sini paham dong? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya? Ada nggak yang mau tanya? Kalau tidak ada, coba silahkan kalian buka halaman 53. Itu untuk tugas kalian di rumah nanti ya. Jadi setelah pelajaran ini kalian belajar lagi di rumah, meneruskan tentang materi ini ya. Sudah ketemu? Sudah? Jangan lupa PR-nya dikerjakan, akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Cukup? Ada lagi mau tanya? Kalau tidak ada kita akhiri kelasnya. Cukup ya. Ketua kelas silakan berdoa sebelum tutup pelajaran. Iftaitu Addu'a ibda. Istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.